Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang 3 istilah dalam asesmen pada kurikulum Merdeka, yaitu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Sebenarnya dalam kurikulum Merdeka asesmennya kalau diringkas itu hanya ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Tapi ada istilah lain yang merupakan penjabaran dari 2 asesmen ini, yaitu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Apa toh pengertiannya, apa persamaannya, apa perbedaannya, nanti akan kita bahas di video kali ini. Secara sederhana Bapak Ibu, pengertiannya assessment as learning, as ini kan artinya sebagai nggih. Berarti assessment ini berfungsi sebagai refleksi proses pembelajaran. Artinya ketika kita melakukan assessment as learning ini, hasilnya kita gunakan sebagai bahan refleksi kita sebagai guru terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa yang harus kita perbaiki, itulah nanti hasil dari assessment as learning. Kemudian kalau assessment for learning, for itu kan artinya untuk ya. Berarti assessment yang berfungsi untuk perbaikan terhadap proses pembelajaran. Kok sama Pak? Iya, tujuannya memang sama, kegiatannya memang hampir sama. Nanti yang membedakan apanya? Yang membedakan nanti adalah asesornya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Dan asesmen yang ketiga adalah assessment of learning, yaitu asesmen yang berfungsi untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Kalau kita lihat di sini fungsinya Bapak Ibu, maka bisa kita simpulkan bahwa asesmen yang as learning dengan asesmen yang for learning, karena tadi fungsinya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran, maka 2 asesmen ini termasuk asesmen formatif. Sedangkan untuk yang assessment of learning, karena fungsinya adalah sebagai evaluasi terhadap proses pembelajaran, setelah kita mengajarkan tujuan pembelajaran selesai, maka asesmen yang of learning ini masuk asesmen sumatif. Artinya yang asesmen of learning ini dilakukan setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran selesai. Tetapi yang 2 asesmen awal ini berarti bisa kita lakukan di awal pembelajaran atau bisa juga di tengah-tengah pembelajaran. Lebih jelasnya Bapak Ibu, kita lanjut di slide berikutnya. Kita sekarang akan melihat persamaannya Bapak Ibu. Persamaannya apa toh antara 3 asesmen ini? Persamaannya ya sama-sama menjadi penilaian terhadap proses pembelajaran. Tapi kalau bedanya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Sekarang kita akan membahas tentang kegiatan utamanya. Nah, asesmen yang of learning, yang sumatif tadi, tentu saja kegiatan utamanya adalah berupa penilaian akhir terhadap sebuah tujuan pembelajaran. Artinya, setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran selesai, maka kita melakukan sebuah penilaian, dan hasilnya nanti adalah kita gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menulis di rapot, untuk penentuan kenaikan kelas, untuk penentuan kelulusan siswa. Yang jelas ini adalah penilaian yang seperti biasanya Bapak Ibu, mencari nilai untuk di rapot. Kemudian kalau yang for learning, ini kegiatan utamanya adalah kita menggali informasi, menggali data, dan hasilnya nanti kita gunakan untuk membantu guru membuat tindak lanjut. Kayak mengajar materi ini itu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, apa yang harus saya perbaiki. Nah, inilah bentuk dari asesmen yang for learning. Kalau yang assessment as learning ini hampir sama dengan for learning Bapak Ibu, yaitu kegiatan utamanya berupa monitoring dan koreksi mandiri.
paham proses pembelajaran. Tetapi yang for learning ini asesor kuncinya yang menilai adalah guru sendiri. Kita melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri, terhadap proses pembelajaran. Tapi yang asesmen as learning ini asesor utamanya adalah peserta didik. Kita mengajari siswa supaya siswa itu mampu merefleksi dirinya sendiri. Kita mengajari siswa supaya siswa bisa melakukan penilaian diri. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya jelas. Di samping nanti kita memperoleh data tentang kelemahan siswa, tentang minat siswa, tentang materi mana yang belum dipahami. Nah, sekaligus kita melatih siswa dan membentuk siswa untuk menjadi individu pembelajar sepanjang hayat. Karena nanti siswa ketika menjadi manusia dewasa, mereka juga butuh untuk merefleksi dirinya supaya bisa semakin lebih baik setiap harinya. Kemudian kalau tujuan utamanya yang off learning tentu saja untuk mengukur ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Kalau yang for learning sama sebenarnya sama as learning tadi, yaitu sebagai bahan refleksi sehingga nanti kita bisa dapat umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran dan untuk meningkatkan performa kita sebagai guru dalam mengajar. Intinya Bapak Ibu, kalau yang off learning itu nanti kita melakukan penilaian seperti biasanya untuk mencari nilai di rapot. Itulah, anak-anak itu sudah paham belum dengan materi yang saya ajarkan, tingkat pemahamannya seperti apa, nanti kita terjemahkan dalam bentuk rapot atau huruf yang kita tulis di dalam rapot berupa angka. Kemudian yang for learning ini nanti kita menilai diri kita sendiri, menilai proses pembelajaran. Apakah yang selama ini saya mengajar materi A itu siswa sudah paham tingkatannya seperti apa? Terus kira-kira kelemahan saya apa? Kelebihan apa? Apakah metode pembelajaran yang saya lakukan itu sudah tepat dengan kondisi siswa yang seperti ini? Dan nanti hasilnya kita gunakan sebagai refleksi diri kita dan juga menjadi umpan balik bagi kita untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang as learning ini nanti juga penilaian terhadap proses pembelajaran, tetapi yang melakukan penilaian adalah peserta didik sendiri. Mereka melakukan penilaian diri. Mereka materi A itu tingkat pemahamannya itu seberapa persen. Mereka itu metode belajar mereka yang mereka lakukan itu sudah tepat apa belum. Nah, nanti juga sebagai umpan balik sama saja proses untuk perbaikan proses pembelajaran. Hasilnya ini bisa untuk kita sebagai guru, juga bisa untuk siswa sendiri sebagai pelajar. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, kita diskusikan di kolom komentar Bapak Ibu. Sebenarnya kita sebagai guru itu sudah bisalah memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Tapi kenapa di dalam kurikulum Merdeka ini kita juga harus melibatkan siswa dalam penilaian? Kenapa kita juga harus melatih siswa untuk dapat menilai dirinya sendiri? Nah, monggo Bapak Ibu kita diskusikan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video ini Bapak Ibu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.